handphone baru nih kayaknya deh. Udah lama, mana mungkin gue Masa? bisa punya HP baru. Bukannya kemarin lu kayaknya ke ini. Gue pengen ganti yang terbaru, cuman belum bisa masuk Indonesia katanya. Oh yang itu ya? Di ban sama pemerintah. Dasarnya Apple gimana nih? Kita mainkan aja kali ya. Ayo. Halo, gue Ikram. Gua Dipta. Hari ini kita mau bahas tentang pelarangan penjualan iPhone 16 oleh pemerintah di Indonesia. Hanya di Flipside. Nih, dari kacamata pemerintah, investasi Apple itu masih jauh dari asas keadilan. Jadi ya, biarkanlah mereka nanti aja jual aja. Ram, handphone yang lu pengenin itu, yang lu rencanain ganti ntar lagi, itu belum bisa masuk sini. Karena Apple, gara-garanya tuh, Apple dinilai belum memenuhi asas keadilan. Keadilan kayak gimana sih? Yang pertama, Apple tuh harus bangun pabrik di Indonesia, idealnya. Bukan pabrik aksesori ya, yang di Bandung itu nggak kayak gitu. Terus investasi dari brand-brand kompetitor kayak Samsung, Xiaomi itu triliunan dari 5 sampai 8 triliun. Fantastis banget angkanya. Terus harus ada penciptaan nilai tambah dari negara importasi. Satu lagi, harus ada yang namanya penciptaan nilai tambah dan pemasukan dari negara importasi alias negara asalnya. Dari mana lagi kalau bukan dari Cupertino, gitu kan? Tapi kan kalau seperti ini, konsumen tuh jadi terbatas pilihannya. Ini menghambat pilihan konsumen. Larangan ini membatasi hak konsumen untuk memilih perangkat teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Kasian kan masyarakat kita yang pengen upgrade gadget jadi nggak bisa. Ya meskipun juga masih banyak pilihan lain sih, tapi konsumen juga berhak dong untuk memilih merek mana yang mau dia pakai. Apalagi ada juga loh konsumen yang sudah terbiasa dengan ekosistem Apple seperti iPhone atau MacBook, Apple Watch, atau perangkat-perangkat lainnya, mereka akan kesulitan mendapatkan perangkat yang kompatibel. Selain itu, imbas kebijakan ini juga mengurangi persaingan pasar, sehingga konsumen punya lebih sedikit opsi untuk memilih produk terbaik sesuai preferensi, kebutuhan, atau anggaran mereka. Lagi-lagi yang dirugikan kan masyarakat juga ya. Indonesia itu pasar terbesarnya Apple di Asia Tenggara. Jadi investasi ini juga harus jor-joran, masa kalah sama negara-negara lain. Tahun lalu, 2023, Crown, ada 2,6 juta iPhone yang kejual di Indonesia. Nah, kalau dibandingin sama negara lain yang investasinya lebih gede, itu cuman separuhnya lebih dikit. Kayak Vietnam. Vietnam tuh tahun lalu, iPhone di sana laku 1,4 juta unit. Nilai penjualan Indonesia hampir 2 kali lipat Vietnam loh. Tapi investasinya gimana gitu kan? Terus Vietnam dengan nilai penjualan produk iPhone yang cuma segitu, itu dilibatin di pengembangan produk-produk Apple lainnya. Kayak MacBook, iPad, Apple Watch. Nah, sementara di Indonesia boro-boro gitu kan? Terus kalau kita ambil kesempatan sama Kemenperin alias Kementerian Perindustrian, kan selama ini udah tegas gitu ya, ngasih komitmen investasi buat si Apple ini, Apple Kroak ini gitu. Ada yang namanya ketegasan soal aturan TKDR. Tujuannya supaya perusahaan-perusahaan lain yang mau investasi ke Indonesia ikut aturan, jangan nanti jadi ngekor Apple lah. Setiap sesuatu yang dilarang akan muncul pasar gelapnya. Ini nyambung sama poin pertama, Dip. Karena di Indonesia nggak tersedia, konsumen akhirnya mencari produk Apple terbaru dengan cara ilegal untuk mendapatkan produk tersebut, sehingga meningkatkan aktivitas pasar gelap. Karena selain di official store-nya, pemerintah juga melarang penjualan iPhone 16 ini sampai ke e-commerce. Bahkan, keyword iPhone 16 di e-commerce sempat diblokir loh. Jadi mau nggak mau, black market bisa muncul. Tapi percuma juga nggak sih black market kalau nantinya nggak bisa dipakai di Indonesia? Sebabnya, pemerintah sendiri sudah menitahkan untuk memblokir IMEI iPhone 16. Jadi percuma juga kalau udah beli, udah bayar biaya masuk, tapi IMEI-nya diblokir. Lagi-lagi yang dirugikan masyarakat. Sekarang, kalau dibiarin, kita terima investasi yang cuma segitu itu,
investasi di negara-negara lain lebih gede. Iya kali deh, mau dikadalin terus sama Juragan Cupertino. Lagi dan lagi. Ini sebenarnya udah gue bahas, cuman perlu gue tegaskan lagi. Kalau investasi Apple di negara lain itu jauh lebih gede, Kram. Apple itu tadinya udah ngajuin investasi 100 juta US dollar alias 1,58 triliun rupiah. Kalau dilihat angka itunya kayaknya gede banget. Durasinya 2 tahun lagi. Tapi lagi-lagi kalau dibandingin sama keuangan Apple itu masih jauh. Belum keuntungannya dia dengan jualan iPhone 16 di sini aja itu jauh lebih banyak keuntungannya. Sementara di Vietnam investasinya itu 244 triliun alias 200 kali lipat gitu. Sementara lo tahu sendiri, tadi gue udah kasih tahu berapa jumlah produk yang dijual di sana gitu kan. Terus yang lebih gilanya lagi, Apple itu di negara-negara lain kayak Cina, India, Thailand itu bikin pabrik, bos. Gitu, Kram. Sementara Indonesia bikin pabriknya aksesori. Aksesori buat apa? Bantalan AirPod Max. Gitu kan nggak make sense gitu. Kok kayak timpang banget gitu kan. Penjualan produk yang lain di Indonesia itu sampai lebih dari 30 triliun rupiah. Gila nggak, Kram? Melarang penjualan produk teknologi, apalagi yang lagi hot gitu ya, itu akan memberikan citra buruk bagi investasi di Indonesia. Pemerintah tuh sadar nggak sih kalau kasus kayak gini bisa merusak citra di mata investor, terutama di bidang investasi ya. Gimana enggak? Larangan dapat mengurangi minat perusahaan global untuk berinvestasi di Indonesia. Apalagi Apple kan perusahaan teknologi yang gede banget ya. Jangan heran kalau nantinya investor menganggap Indonesia sebagai negara dengan kebijakan yang tidak stabil. Ingat, kita ini punya demand yang besar. Kalau ngomongin soal investasi di Vietnam nih ya, Dip, seharusnya pemerintah introspeksi dulu kenapa Apple memilih Vietnam daripada Indonesia. Lebih baik benerin dulu nggak sih birokrasi kita? Mungkin Vietnam lebih maju dari segi investasi dibanding kita. Bukannya dipersulit gini kan kesannya? Apalagi pemerintahan di bawah Prabowo ini kan menargetkan nilai investasi sampai 1.905 triliun rupiah di tahun 2025. Toh, juga Apple sudah mengajukan 2 kali proposal tambahan investasi di Indonesia. Siapa tahu dengan investasi tersebut bisa tercipta lapangan kerja baru bagi masyarakat sehingga tingkat pengangguran di Indonesia bisa ditekan lagi. Sekarang kan banyak ya produk-produk yang masuk ke Indonesia tapi jalurnya tuh ilegal. Kalau Apple mau investasi dengan ikut koridor pemerintah, bisa jadi investor lain boleh masuk. Lebih banyak lagi varian barang yang bisa dipilih orang-orang. Contoh nih, ada Badan Penanaman Modal Malaysia. Di sana tuh namanya Malaysia Investment Development Authority atau MIDA. Nah, dia bikin kawasan industri dan akhirnya banyak perusahaan-perusahaan yang masuk. Begitu perusahaan gede masuk kayak Intel gitu ya. Intel kasusnya di sana. Ada 7 perusahaan lain yang pakai produk Intel atau terafiliasi ikut masuk juga. Bayangin kalau Apple kayak gitu ke Indonesia. Kita khawatirnya nih ya, melarang penjualan iPhone 16 akan memberikan dampak yang negatif terhadap ekonomi kita. Nah, berkaitan sama poin gue yang tadi, kalau pelarangan iPhone 16 ini bisa berpotensi menurunkan pendapatan distributor, pengecer, dan semua sektor lain yang terkait dengan teknologi di Indonesia. Bayangkan ya, di pengusaha-pengusaha retail gadget, let's say Eraphone, iBox, dan DigiPlus, mereka sudah bisa menghitung pendapatan dan keuntungan mereka di akhir tahun ini kan, karena adanya iPhone 16. Mungkin mereka juga sudah menggelontorkan belanja modal atau capex untuk produk ini. Tapi mau nggak mau, ini bisa saja tidak terrealisasi. Pasar jadi lesu lagi, udah gitu daya beli lagi menurun. Kata siapa? Kalau Apple invest sesuai dengan yang pemerintah bilang, bakal ada peningkatan pertumbuhan ekonomi sebanyak 7-8%. Pemerintahan baru di Kabinet Merah Putih punya target yang lumayan. Lo mesti ingat itu. Target pertumbuhan ekonominya 7-8%. Siapa yang nggak mau sih ada pertumbuhan ekonomi sebagus itu gitu kan? Nantinya bakal lebih banyak penyerapan tenaga kerja, terus investasi Apple juga ekspektasinya bisa menyerap tenaga kerja yang banyak dong.
Nah, kalau rencana Apple bikin pabrik itu kejadian, itu bakal ngasih nilai nambah dan tenaga kerja yang terserap juga nambah. Implikasinya buat lo yang demen banget produk Apple, itu harganya juga lumayan bisa lebih terjangkau. Gitu. Sekarang kan ada 350 lebih komponen produk Apple yang beredar di seluruh dunia gitu kan. Itu lu tebak berapa komponen yang ada dari Indonesia? Berapa coba kenapa? Nggak tahu kan lo? Itu cuma 2 Indonesia kok. Sisanya negara-negara lain. Balik-balik lagi sama Vietnam yang penjualannya cuma segitu doang. Itu ada 72 komponen yang diambil dari pabrik di Vietnam. Nah makanya nggak heran dong kalau pemerintah tuh ngotot minta Apple ningkatin TKDN-nya buat produk terbarunya. Oke, jangan cuma lihat soal iPhone dan Apple-nya deh. Oke. Secara keseluruhan, larangan-larangan seperti ini berdampak buruk juga pada ekosistem teknologi kita. Larangan penjualan iPhone 16 dapat menghambat kompatibilitas teknologi dan ekosistem berbasis Apple di Indonesia. Gini loh, masyarakat kita sekarang kan yang udah pakai sistem teknologi Apple nih, udah ketergantungan kan. Kalau memang nantinya nggak boleh, gimana jalan keluarnya? Pemerintah juga harus memikirkan jalan keluarnya nggak sih? Jangan main larang-larang tapi nggak ngasih alternatif atau jalan keluar bagi yang sudah ketergantungan. Bahkan nggak sedikit nih yang sudah edik banget sama Apple. Nah, pemerintah juga harus memikirkan nih teknologi alternatifnya. Lagi pula ya, kenapa sih pelarangan ini baru dilakukan sekarang? Kenapa nggak dari dulu? At least waktu iPhone 15 keluar September tahun lalu, ya nggak? Kalau menurut Stansters gimana? Kalian setuju nggak sama aturan pemerintah soal investasi Apple ke Indonesia dan potensi buat jualan iPhone 16? Kalian pilih flip Or side?